Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mendengar pemaparan tentang jurusan akuntansi dan keuangan lembaga, saya ucapkan dulu selamat datang dan selamat bergabung kepada siswa dan siswi baru SMK Islam Radu Dongkal, jurusan akuntansi dan keuangan lembaga tahun pelajaran 2021-2022. Untuk akuntansi dan keuangan lembaga, itu sekilas tentang akuntansi dan keuangan lembaga SMK Islam Radu Dongkal. Akuntansi dan keuangan lembaga berdiri mulai pertama SMK Islam berdiri yaitu di tahun 2010. Jurusan akuntansi dan keuangan lembaga dari pertama berdiri sampai dengan sekarang masih banyak peminatnya. Alumni dari akuntansi dan keuangan lembaga SMK Islam Radu Dongkal sudah banyak yang terserap di dunia kerja. Antara lain, ada yang jadi teller di Bank Jateng Semarang, bekerja di kantor jasa akuntansi Purwokerto, bekerja di dunia kerja non-bank, dan ada yang bekerja di perusahaan manufaktur. Untuk lulusan akuntansi dan keuangan lembaga juga bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan melanjutkan ke jurusan yang sesuai, yaitu akuntansi, perbankan, maupun ekonomi, dan tidak menutup kemungkinan bisa masuk ke jurusan lain yang masih ada kesinambungannya. Untuk akuntansi, sebenarnya di antara kalian sudah biasa melakukan, tetapi tidak tahu bahwa yang dilakukan itu adalah salah satu kegiatan yang ada di akuntansi. Kasih contoh, kita dalam kehidupan sehari-hari mesti sering melaksanakan yang namanya transaksi keuangan. Membeli buku, membeli sepatu, atau ada juga siswa yang mungkin sudah bisa berdagang menjual sesuatu. Dari kegiatan itulah bisa dikatakan kita melaksanakan yang namanya kegiatan akuntansi, tetapi tidak secara sempurna atau keseluruhan. Jadi di sini kita akan melihat sebenarnya apa sih itu akuntansi. Akuntansi itu adalah seni untuk mencatat, menganalisis, dan melaporkan data yang berkaitan dengan transaksi keuangan dalam bisnis dan atau perusahaan. Bagi siswa-siswi yang mengambil jurusan akuntansi dan keuangan lembaga, itu selama 3 tahun akan mendapatkan materi-materi yang terbagi dalam 3 muatan. Yang pertama, muatan nasional. Muatan nasional ini terdiri dari pendidikan agama Islam dan budi pekerti, PPKN, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa asing lainnya. Untuk muatan nasional ini akan didapatkan di kelas 10, 11, dan kelas 12. Kecuali mata pelajaran sejarah Indonesia, cuma akan didapat di kelas 10 semester 1 dan 2. Yang kedua, muatan kewilayahan. Muatan kewilayahan ini terdiri dari seni budaya,
dan pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Untuk muatan kewilayahan, seni budaya akan didapat di kelas 10 semester 1 dan 2, sedangkan pendidikan olahraga dan kesehatan akan didapat di kelas 10 semester 1 dan 2 dan kelas 11 semester 1 dan 2. Untuk yang ketiga adalah muatan peminatan kejuruan. Muatan peminatan kejuruan inilah yang membedakan antara jurusan satu dengan jurusan yang lainnya. Dalam akuntansi keuangan lembaga, untuk muatan peminatan kejuruan dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama C1 atau dasar bidang keahlian. Dalam dasar bidang keahlian, materi yang akan didapat adalah sistem komunikasi dan digital, ekonomi bisnis, administrasi umum, dan IPA. Untuk dasar bidang keahlian ini akan didapat di kelas 10 semester 1 dan 2. Materi ini adalah materi yang masih bersifat umum. Contoh sistem komunikasi digital. Di sini semua siswa SMK, khususnya jurusan akuntansi dan keuangan lembaga, harus lebih menguasai tentang sistem komunikasi digital, apalagi di era digital seperti sekarang ini. Terus untuk ekonomi bisnis, itu yang akan dipelajari adalah macam-macam kegiatan ekonomi, cara menghitung biaya-biaya jika kita melakukan suatu usaha, dan untuk administrasi umum, karena diharapkan lulusan akuntansi dan keuangan lembaga itu bisa bekerja di perkantoran, maka di materi administrasi umum ini akan dipelajari tentang tata cara penulisan surat yang benar, tata cara pengarsipan surat-surat di kantor, dan semua kegiatan-kegiatan yang berhubungan di perkantoran. Sedangkan untuk mata pelajaran IPA, di sini tidak menutup kemungkinan walaupun jurusan akuntansi dan keuangan lembaga, kita harus bisa atau harus tahu bagaimana cara pengolahan limbah yang benar, bagaimana cara pembuangan limbah yang benar. Itu akan didapat di materi IPA. Terus yang kedua, C2 atau dasar program keahlian. Untuk dasar program keahlian, materi yang akan didapat itu terdiri dari etika profesi, aplikasi pengolah angka atau biasa kita sebut spreadsheet, akuntansi dasar, dan perbankan dasar. Untuk dasar program keahlian ini sudah masuk ke materi yang ada di akuntansi dan keuangan lembaga. Contohnya etika profesi. Materi yang akan didapat di materi etika profesi itu meliputi etika atau kode etik jika bekerja di bidang akuntansi, jenis-jenis bidang pekerjaan di akuntansi. Sedangkan untuk aplikasi pengolah angka atau spreadsheet, ini adalah sebuah aplikasi yang bisa digunakan untuk mengolah keuangan. Jadi tidak selalu menggunakan manual, tapi di sini sudah ada aplikasi yang memudahkan kita untuk mengolah data keuangan. Sedangkan untuk akuntansi dasar, di sini yang kita pelajari
adalah dasar-dasar tentang akuntansi. Mulai dari pekerjaan-pekerjaan yang ada di akuntansi, kode-kode yang ada atau yang akan kita gunakan di akuntansi, dan laporan keuangan yang sederhana baik di bidang jasa maupun di bidang dagang atau perusahaan dagang. Sedangkan untuk perbankan dasar, materi yang akan diperoleh antara lain sejarah perbankan di Indonesia, jenis-jenis bank di Indonesia baik milik pemerintah maupun milik swasta, dan juga akan dipelajari cara menghitung bunga deposito dan bunga tabungan. Jadi untuk jurusan akuntansi tidak cuma untuk akuntansi keuangan perusahaan, tapi juga dipelajari akuntansi di bidang perbankan. Sedangkan yang ketiga atau C3, kompetensi keahlian, itu terdiri dari praktikum akuntansi perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur, praktikum akuntansi lembaga atau instansi pemerintah, akuntansi keuangan, komputer akuntansi, administrasi pajak, dan produk kreatif dan kewirausahaan. Untuk kompetensi keahlian ini sudah benar-benar materi yang berhubungan dengan akuntansi. Materi ini akan didapat di kelas 11 semester 1 dan 2, dilanjut di kelas 12 semester 1 dan 2. Khusus untuk praktikum akuntansi perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur, di sini dibagi menjadi 2 bagian. Di kelas 11 semester 1 akan mempelajari akuntansi perusahaan jasa. Sedangkan di kelas 11 semester 2 akan mempelajari akuntansi perusahaan dagang. Dan di kelas 12 semester 1 dan 2 khusus mempelajari tentang perusahaan manufaktur. Untuk praktikum akuntansi lembaga atau instansi pemerintah, ini akan didapat di kelas 11 dan kelas 12. Materi ini sangat sesuai dengan kondisi yang ada sekarang. Apalagi pemerintah sudah memberikan bantuan yang namanya dana desa. Dengan adanya dana desa, mesti diharuskan orang harus bisa membuat laporan yang sesuai. Disinilah di praktikum akuntansi lembaga atau instansi pemerintah akan dipelajari macam-macam dana yang diperoleh di desa dan cara membuat laporan keuangan dari dana desa itu sendiri. Untuk akuntansi keuangan, itu sebenarnya terdiri dari banyak materi, mulai dari dana kas kecil, dana kas bank, persediaan, utang jangka panjang, konsinyasi, leasing. Itu materi-materi yang dulu berdiri sendiri, sekarang sudah disederhanakan dan masuk ke dalam materi akuntansi keuangan. Materi ini akan diperoleh di kelas 11 dan kelas 12. Untuk administrasi pajak juga akan dipelajari tentang macam-macam pajak yang ada di Indonesia, subjek pajak dan objek pajak. Dan juga akan dipelajari bagaimana cara menghitung besarnya pajak penghasilan, pajak badan usaha, maupun pajak
bumi dan bangunan, dan pajak atas barang-barang mewah, dan juga pajak atas nilai atau PPN, pajak pertambahan nilai. Sedangkan untuk komputer akuntansi itu akan didapat di kelas 11 dan kelas 12. Untuk kelas 11 komputer akuntansi, di sini kita menggunakan yang namanya aplikasi Mayop. Di kelas 11 akan diajari bagaimana cara mengentry akun, menginput akun ke dalam aplikasi tersebut sehingga menjadi sebuah laporan keuangan beserta transaksi-transaksinya untuk perusahaan dagang. Sedangkan di kelas 12, Mayop yang akan dipelajari di samping meneruskan di perusahaan dagang juga akan diajari Mayop aplikasi ke perusahaan manufaktur. Dan materi yang tidak kalah penting di sini adalah produk kreatif dan kewirausahaan. Diharapkan lulusan SMK jurusan akuntansi dan keuangan lembaga punya kreativitas, kalaupun tidak bisa bekerja di instansi atau perusahaan tertentu, bisa membuka usaha sendiri dengan kreativitas yang bagus. Dan diajari juga tentang cara-cara menghitung biaya dan bagaimana cara menjual hasil karya tersebut sehingga bisa mendapatkan keuntungan yang diharapkan. Kenapa sih harus memilih jurusan akuntansi atau program studi akuntansi? Di lingkungan kita, setiap sektor itu pasti akan membutuhkan staf di bidang akuntansi. Baik itu di sektor publik atau sektor swasta, perusahaan milik pemerintah, atau usaha rumahan, itu pasti akan membutuhkan yang namanya akuntansi. Jadi bisa dikatakan prospek kerja jurusan ini sangat bagus dan luas. Yang kedua, jurusan akuntansi sangat tepat bagi yang ingin terjun ke dunia bisnis. Yang ketiga, jika tidak ingin menjadi staf di suatu perusahaan, bisa membuka lapangan usaha sendiri. Karena selama sekolah di jurusan akuntansi akan dibekali cara untuk membuat laporan keuangan yang benar, sehingga laporan keuangan yang didapatkan itu bisa digunakan. Yang keempat, saat siswa kelas 12 sudah bisa mengikuti uji kompetensi dan mengambil sertifikasi profesional di bidang akuntansi. Sertifikat ini bisa dijadikan sebagai pengganti untuk tidak mengikuti uji kompetensi kejuruan. Artinya, jika siswa sudah memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat profesional di bidang akuntansi dan memiliki sertifikat berlogo Garuda Emas, itu UKK bisa tidak diikuti karena dianggap siswa itu telah kompeten dengan ditunjukkan memiliki sertifikat kompetensi tersebut. Kegiatan pembelajaran di jurusan akuntansi dan keuangan lembaga. Pembelajaran di jurusan akuntansi dan keuangan lembaga itu dilaksanakan dengan menggunakan dua metode, yaitu pembelajaran teori yang dilaksanakan di kelas dan pembelajaran praktikum yang dilaksanakan di laboratorium komputer
maupun di ruang praktek lainnya. Selanjutnya, program di SMK juga ada yang namanya Prakerin atau PKL. Kegiatan PKL atau Prakerin dilaksanakan di kelas 11. Itu untuk memberikan pengalaman kepada siswa di dunia kerja maupun di dunia industri. Karena lulusan SMK diharapkan siap masuk ke dalam dunia kerja. Karena mereka sudah dibekali kompetensi selama 3 tahun. Penempatan prakerin disesuaikan dengan jurusan. Untuk jurusan akuntansi dan keuangan lembaga, tempat yang biasa digunakan untuk kegiatan prakerin itu antara lain BPR BKK Taman, BKK Pemalang, kantor pajak, BMT, koperasi, dan kantor instansi pemerintah di wilayah Kabupaten Pemalang dan sekitarnya. Untuk selanjutnya, kegiatan kunjungan industri. Kegiatan kunjungan industri ini merupakan salah satu program yang ada di SMK dan dilaksanakan di kelas 10 semester 2. Tujuan dilaksanakan kegiatan kunjungan industri ini antara lain memperluas pengetahuan siswa dalam lingkungan kerja, mendorong siswa agar mempunyai minat bekerja di perusahaan, dan memberikan informasi tentang cara kerja di perusahaan. Untuk kegiatan yang lain itu ada kegiatan uji kompetensi kejuruan. Kegiatan inilah yang membedakan antara anak yang sekolah di SMA dan anak yang sekolah di SMK. Untuk uji kompetensi kejuruan, ini adalah uji yang diberikan kepada siswa di kelas 12 tentang apa-apa yang sudah dipelajari dari kelas 10 sampai kelas 12 tentang kompetensi kejuruannya. Untuk akuntansi dan keuangan lembaga, dalam uji kompetensi kejuruan sudah bekerja sama dengan kantor jasa akuntansi HR4 Purwokerto sebagai penguji eksternal. Kenapa kita memilih kantor jasa akuntansi sebagai penguji eksternal? Karena untuk jurusan akuntansi yang akan diujikan adalah sistem manual dan sistem komputerisasi tentang laporan keuangan. Jadi diharapkan penguji eksternal harus sesuai dengan apa yang diujikan di jurusan tersebut. Itulah sekilas tentang jurusan akuntansi dan keuangan lembaga yang ada di SMK Islam Randu Dongkal. Sebelum Ibu akhiri, Ibu cuma berpesan untuk semester ini, kemungkinan pembelajaran yang akan didapat itu masih pembelajaran jarak jauh. Jadi diharapkan semua siswa dan siswi akuntansi dan keuangan lembaga harus ikut pembelajaran online tersebut. Dan juga harus mengikuti aturan-aturan yang telah disepakati oleh guru mapel masing-masing. Tugas juga harus dikerjakan sesuai dengan
waktu yang telah ditentukan. Karena dalam pembelajaran online ini, penilaian yang terbesar itu dari keikutsertaan dalam pembelajaran online dan pengisian tugas-tugasnya. Saya rasa cukup sampai di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.